Halo penonton semuanya, Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Dan sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Huode bertanya, "Nak Gu, selanjutnya bagaimana?" Gu Qinfeng balik bertanya, "Selanjutnya bagaimana maksudmu?" Huode kembali bertanya, "Maksudku, kau akan tinggal di sini lagi atau apa?" Gu Qinfeng menjawab, "Huode, tahukah kau, meskipun pencarian karma ini bahkan belum menemukan sehelai rambut pun, tetapi, itu membuatku mengerti satu hal." Huode bertanya, "Hal apa yang membuatmu mengerti? Apa hal yang telah kau ketahui?" Gu Qinfeng menjawab, "Sebab dari hidup ini, akibat dari hidup ini, takdir dari hidup ini, hutang dari hidup ini, dan balasan dari hidup ini. Ketika aku berkultivasi di dunia ini, aku berhutang banyak budi pada orang lain. Aku dulu masih muda dan bodoh, dan aku pergi dengan tergesa-gesa, sehingga aku tidak punya waktu untuk membayarnya kembali. Karena sekarang aku telah kembali, aku akan melunasi semua hutang budi yang aku miliki saat itu. Adapun karma, mungkin itu ada hubungannya, karena aku belum melunasi hutang ke dalam hidup ini. Dan sekarang aku punya waktu untuk melunasi hutang budi dari kehidupan sebelumnya." Huode berkata, "Tapi kau berhutang banyak di dunia ini, bisakah kau melunasi semuanya?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku akan mencoba yang terbaik untuk melunasinya." Huode bertanya, "Mencoba yang terbaik katamu, berapa hutang yang dapat dilunasi, berapa hutang yang tidak dapat dilunasi, dan tidak akan bisa dilunasi? Terutama, hutang emosional yang dimiliki olehmu, apa yang akan kau lakukan untuk melunasinya? Bahkan jika kau bersedia membayarnya kembali, apakah mereka akan menerimanya?" Gu Qinfeng menjawab, "Jika aku tidak dapat membayarnya kembali, aku tetap harus membayarnya kembali. Jika aku tidak mengetahuinya, aku tetap harus membayarnya kembali. Itu masih urusanku jika aku tidak membayarnya, adapun apakah mereka mau atau tidak, itu urusan mereka." Huode kembali berkata, "Dilihat dari dirimu yang dulu, ketika kau berkultivasi di dunia ini saat itu, kau benar-benar mengecewakan terlalu banyak perasaan wanita. Nak Gu, aku selalu ingin bertanya kepadamu." Gu Qinfeng balik bertanya, "Bertanya apa?" Huode bertanya, "Apakah kau masih pria yang romantis seperti dulu?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku sudah menjelaskan kepadamu berkali-kali, jangan dengarkan rumor itu." Huode kembali bertanya, "Ada apa? Bukankah kau memang agak genit saat itu?" Gu Qinfeng menjawab, "Banyak hal yang tidak seperti aslinya, yang dikabarkan oleh dunia luar. Dan aku tidak tahu, bajingan mana yang mengarang rumor dengan sangat keterlaluan itu. Aku juga akan menyelesaikan 14 kasus kesalahan romantis diriku. Beritahu aku siapa yang melakukannya, aku pasti tidak akan mengampuni orang itu." Huode kembali berkata, "Kalau tahu omong kosong itu, bahkan ketika kau berusia 3 tahun, jadi kau tidak harus membawanya sampai mati." Gu Qinfeng menjawab, "Lupakan saja, aku terlalu malas untuk menjelaskannya kepadamu." Huode kembali berkata, "Bahkan jika kau tidak melakukan hal-hal ini secara tidak sengaja, kau tidak dapat menyangkal satu hal bukan? Ini semua karenamu, setelah kau pergi 3 tahun itu, mereka semua patah hati. Entah karena perubahan besar dalam temperamen, atau karena mereka depresi dan putus asa. Ini sungguh gila, bahkan jika kau tidak membayarnya kembali setelah bertahun-tahun, kau tetap harus pergi menemuinya dan melihatnya." Kemudian, Gu Qinfeng bertanya, "Apakah kau masih ingat wanita yang bernama Feng Zuyue?" Huode menjawab, "Tentu saja, Feng Zuyue adalah generasi ratu terkenal di perbatasan barat laut kita. Di era ketika aura dan sumber daya jarang, dia mengandalkan bakat alaminya untuk membuat pemahamannya yang tak tertandingi melonjak. Seorang diri dia mendominasi semua master di barat laut, dan menghancurkan semua seni bela diri di perbatasan. Baru sekarang kau menyadari, bahwa kau malu pada Feng Zuyue, mengapa kau tidak pergi lebih awal? Karena saat itu kau tidak tertarik pada orang lain, mengapa kau berkultivasi ganda atau empludan dengan mereka?
Apakah kau ada masalah pada bijimu? Ketika kau melihat seorang wanita cantik, kau hanya ingin menggodanya. Kau telah bermain dengan orang lain, tetapi menurutmu mereka mengganggu, dan kau temukan alasan untuk menyingkirkannya. Gu Qinfeng menjawab, tapi seingatku, aku tidak pernah empludan dengan Feng Zuyue. Tentu saja, Huode pun kesal mendengarnya, dan berkata dengan nada tinggi. Kau masih menolak untuk mengakuinya sampai sekarang, ketika kau dan Feng Zuyue membuat banyak keributan. Semua orang di barat laut tahu, bahwa Feng Zuyue menggunakan tubuhnya untuk menyembuhkanmu, seingatku kejadiannya seperti itu. Ini adalah pengakuan Feng Zuyue sendiri. Saat itu, Feng Zuyue adalah gadis kebanggaan nomor 1 di wilayah barat laut. Kultivasi ganda adalah masalah besar, karena ini terkait dengan reputasinya. Jika itu palsu, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Gu Qinfeng menjawab, alasan Feng Zuyue dan aku melakukan kultivasi ganda saat itu, adalah untuk menyelamatkanku. Huode bertanya, menyelamatkanmu, apa maksudnya itu? Gu Qinfeng menjawab, aku terus menyamar di istana Yao Yue. Tetapi kemudian aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Dan identitasku terungkap. Selain masalah itu, Feng Zuyue mengkhawatirkan keselamatanku. Aku ingin para tetua istana Yao Yue datang untuk membantuku, tetapi istana Yao Yue menolaknya. Jadi, Feng Zuyue berbohong, bahwa dia telah melakukan kultivasi ganda denganku. Dia bermaksud membantuku, tapi akhirnya membunuhku. Saat itu, aku menyamar di istana Yao Yue selama 2 tahun, dan tidak hanya lukaku telah sembuh, tapi kultivasiku juga meningkat pesat. Meskipun, banyak master di perbatasan barat laut yang ingin membunuhku. Aku mungkin lebih baik darinya, tapi jika aku berjuang untuk keluar, tidak masalah untuk melarikan diri. Huode bertanya, aku ingat, bahwa kau telah melarikan diri saat itu, mengapa kau kembali malah lagi? Gu Qinfeng menjawab, bukankah karena Feng Zuyue, para bajingan itu ingin menangkapku saat itu, jadi mereka mulai mengancam istana Yao Yue. Selain itu mereka juga bersiap menyerang Feng Zuyue agar aku keluar. Setelah mengetahui berita ini, aku hanya bisa kembali. Saat itu, mereka meletakkan pisau di leher Feng Zuyue, dan memaksaku untuk menghapus kultivasiku. Untuk bisa menyelamatkan Feng Zuyue, aku hanya bisa menghapus kultivasiku. Huode bertanya, apalagi yang terjadi, kenapa kau tidak tahu? Bukankah desas-desus mengatakan, bahwa kau ingin meledakkan semua jin dan mati bersama? Gu Qinfeng menjawab, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan tercela seperti itu, untuk memberitahu orang luar? Lagi pula, mereka pasti mengarang rumor untuk merusak reputasiku, aku selalu diperlakukan seperti ini sepanjang hidupku. Huode kembali bertanya, jadi, kau benar-benar tidak melakukan kultivasi ganda dengan Feng Zuyue? Pantas saja, hal pertama yang dilakukan Feng Zuyue setelah meninggalkan pengasingan, adalah membunuh semua orang yang berpartisipasi dalam insiden saat itu. Gu Qinfeng pun bingung, dan bertanya, tapi kenapa dia melakukan itu? Ngomong-ngomong soal Feng Zuyue, bagaimana keadaannya sekarang? Huode menjawab, aku juga tidak tahu. Gu Qinfeng kembali bertanya, bahkan kau juga tidak tahu. Huode menjawab, saat itu, Feng Zuyue pergi mencarimu, tapi kau malah memiliki cinta baru lainnya. Setelah Feng Zuyue kembali, dia menggantikan penguasa istana Yao Yue. Mungkin kau terlalu menyakitinya. Feng Zuyue menjadi kejam dan suka membunuh pada saat itu. Dia menipu semua kekuatan besar di perbatasan barat laut, apakah itu kultivator jahat, setan, ataupun hantu. Mereka semua ditangani olehnya, dan dia akan membunuhnya, jika mereka tidak menyerah. Dalam beberapa tahun saja, hampir semua kekuatan di perbatasan barat laut menyerah ke istana Yao Yue, dan istana Yao Yue tumbuh semakin besar. Dan pada saat itulah, dinasti Yao Yue mulai bangkit. Juga pada saat itu, Feng Zuyue telah menjadi ratu gurun di barat laut kami. Setelah kau dilenyapkan oleh penghakiman immortal, Feng Zuyue merasa sakit hati. Dan setelah mundur dari jabatannya, dia tidak pernah muncul lagi. Tanpa Feng Zuyue untuk menjaganya, istana Yao Yue segera runtuh, dan apa yang disebut dinasti Yao Yue, secara bertahap juga runtuh. Gu Qinfeng kembali bertanya, bagaimana setelah malapetaka, apakah kau juga belum melihatnya? Huode menjawab, aku belum pernah melihatnya, tetapi banyak orang pernah melihatnya keluar sekali.
Setelah malapetaka, terjadi krisis di istana Yao Yue, yang bisa disebut malapetaka dan dikepung oleh banyak master bela diri. Seseorang berada di balik layar dinasti Immortal. Aku mendengar bahwa, saat Feng Zhuyue keluar dari pengasingan, lebih dari 100 pendeta Dao dimusnahkan di tempat, dan istana Yao Yue melewati krisis. Gu Qinfeng kembali bertanya, benarkah, apakah kau juga tahu, di mana Feng Zhuyue mengasingkan diri? Huode menjawab, kalau soal itu, bagaimana orang tua ini bisa tahu, dia seharusnya masih berada di istana Yao Yue. Ada apa, apakah kau ingin melihatnya? Gu Qinfeng menjawab, aku punya ide yang terlintas di pikiranku. Huode kembali berkata, kau harus pergi dan bertemu dengannya, jadi kapan kita akan berangkat? Gu Qinfeng menjawab, 2 hari lagi kita akan ke sana. Huode bertanya, apakah kau akan pergi ke sana sendiri? Gu Qinfeng balik bertanya, kenapa, bagaimana kalau kau pergi denganku? Huode menjawab, bajingan, saat kalian berdua bertemu, apa yang harus aku lakukan pada saat itu? Nak Gu, ada satu hal yang harus kau perhatikan. Gu Qinfeng bertanya, apa itu? Huode menjawab, dinasti Immortal mungkin harus berurusan dengan kepala defisit. Gu Qinfeng kembali bertanya, apakah ada hal seperti itu? Huode menjawab, aku tidak tahu detailnya. Bagaimanapun, semua orang menyebarkannya seperti ini. Bahkan jika kau tidak melakukannya sekarang, walaupun dinasti Immortal tidak melakukannya, semua sekte juga akan melakukannya. Gu Qinfeng kembali bertanya, bagaimana bisa semuanya menjadi seperti itu? Huode menjawab, kau juga tahu bahwa kepala defisit saat ini, bukan lagi sekte Cixiao milikmu saat itu. Ada banyak orang kepala defisit di bawah panji milikmu, merajalela di mana-mana atas namamu. Melakukan segala macam kejahatan, atas nama melenyapkan iblis dan membela Daoisme, melakukan perbuatan menindas pria dan wanita. Gu Qinfeng bertanya, ini memang memusingkan, bukankah ada orang dari Cixiao yang duduk di pucuk pimpinan setiap kepala defisit, apakah mereka sama sekali tidak terganggu? Huode menjawab, sejak kau pergi, semua orang Cixiao telah memilih untuk hidup dalam pengasingan. Meskipun mereka berada di pucuk pimpinan defisit, mereka hanya duduk di pucuk pimpinan. Mereka jarang ikut campur dalam urusan guild, murid, serta keturunan mereka, bisa dikatakan mereka tidak peduli. Semua orang mengeluh tentang kepala defisit sekarang, begitu dinasti Immortal memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap kepala defisit. Maka, itu akan menjadi penghakiman dari langit. Gu Qinfeng kembali bertanya, bisakah kau yakin, bahwa dinasti Immortal akan mengambil tindakan terhadap kepala defisit? Huode menjawab, jangan tanya aku tentang hal semacam itu, aku hanya mendengar rumor yang beredar, aku hanya mengingatkanmu. Aku tidak punya maksud lain, kau sebaiknya mencari tahu, tapi jangan kembali ke jalan lama yang sama. Aku tidak tahu situasi di tanah Shenzhou, tapi sisi barat laut kita agak buruk, kau juga tahu situasi 4 wilayah kan? Perserikatan Jiuhua diciptakan oleh dinasti Immortal, tujuannya adalah untuk mendominasi 4 wilayah besar, kau seharusnya tahu situasi 4 wilayah besar sekarang kan? Ada lebih dari 100 wilayah besar di seluruh area, dan hampir setiap wilayah besar memiliki kekuatan, yang diam-diam didukung oleh dinasti Immortal. Dinasti Immortal menggunakan kekuatan ini sebagai pondasinya, dan menyebar kemana-mana. Dan Istana Immortal adalah yang paling penting. Gu Qinfeng kembali bertanya, Istana Immortal, apa itu? Huode menjawab, yang disebut Istana Immortal secara alami adalah kantor pemerintah yang dibuat oleh dinasti Immortal. Gu Qinfeng kembali bertanya, apa maksudmu dinasti Immortal telah terang-terangan membuka kantor pemerintahan di barat laut? Huode menjawab, bagaimana menurutmu, tempat itu dibuka tidak lama setelah terjadi bencana? Sekarang adalah zaman kuno yang baru, bukan zaman kuno yang dulu. Di zaman kuno yang dulu, dinasti Immortal memonopoli semua sumber daya spiritual di dunia. Orang-orang dalam kesulitan, dan semua orang tidak ingin melihat dinasti Immortal. Tetapi, itu berbeda di masa lalu dan sekarang, sejak kau dimusnahkan oleh Dao Immortal. Ketika dinasti Immortal datang ke dunia ini lagi, itu akan seperti orang suci yang berbeda. Kemudian mereka membuka istana Immortal di mana-mana. Pada awalnya, semua orang memiliki perlawanan terhadap istana Immortal.
Belakangan semua orang mengetahui bahwa orang-orang di Istana Immortal telah menjadi orang baik, dan mengambil wilayah barat laut kita sebagai contoh. Setelah bencana, dinasti Immortal mendirikan kantor pemerintahan di sini, dan menurutmu, apa yang mereka lakukan? Gu Qinfeng balik bertanya, memangnya apa yang mereka lakukan? Huode menjawab, mereka menyebarkan batu roh dan membagi sumber daya roh, sama dengan apa yang kau lakukan saat itu. Tidak hanya itu, tetapi juga mendukung sekte baru, dan memberi mereka sejumlah subsidi sumber daya setiap tahun. Orang-orang dari Istana Immortal juga melakukan hal yang sama kepada kepala defisit. Apakah kau pernah melihat iblis atau monster di wilayah 4 besar? Gu Qinfeng menjawab, aku sudah lama tidak melihat iblis atau monster di wilayah 4 besar ini. Huode kembali berkata, di zaman kuno, monster buas barat laut adalah campuran naga dan ular. Semua jenis kultivator jahat, semua jenis iblis, semua jenis monster, dan sekarang mari kita bicara tentang iblis dan monster, berapa banyak roh jahat yang bisa kau temui. Jangan berpikir, ini semua karena kepala defisit. Itulah hal yang dilakukan oleh Istana Immortal. Istana Immortal telah melenyapkan iblis dan membela Dao selama ini. Tidak hanya mengusir iblis dan monster di barat laut keluar dari wilayah itu, tetapi, bahkan kultivator jahat yang terkenal di barat laut, ditangkap dan dibunuh oleh mereka. Mendengar semua itu, Gu Qinfeng tersenyum jahat dan berkata, "Hoho, cara dinasti Immortal cukup menarik." Huode kembali berkata, "Yang aku katakan itu benar, mengapa setengah dari sekte di barat laut, berlindung pada dinasti Immortal?" Pada zaman kuno dinasti Immortal tidak populer, dan lebih populer sekte Cixi-Xiaomu, tapi sekarang sudah berbeda. Dinasti Immortal belajar untuk menarik hati orang lain, menunggu untuk menyatukan mereka, berdiri teguh, dan kemudian membersihkan kepala defisitmu, maka, itu seharusnya berita benar. Kau juga tahu, bahwa orang-orang sangat realistis sekarang. Jika kau memiliki susu, kau adalah seorang pemimpin. Belum lagi, pemimpin ini masih dalam dinasti Immortal, bagaimanapun, semua orang pasti akan berpihak pada dinasti Immortal. Di zaman kuno, dinasti Immortal biasa saja, jadi, semua orang mengenalimu sebagai pemimpin. Sekarang, dinasti Immortal mengakui semua orang sebagai anak buahnya, dan memperlakukan anak buahnya dengan sangat baik. Siapa yang mengingat apa yang telah kau lakukan, sebagai pemimpin terdahulu? Saat ini, semakin sedikit orang yang benar-benar menjunjung tinggi moralitas, dan hanya ada orang-orang egois. Sedangkan di zaman kuno, kau adalah dewa dalam pikiran semua orang. Meskipun ada banyak orang di wilayah besar yang menganggapmu sebagai dewa, tetapi, wilayah ini disebut wilayah pendosa, dan dalam 1000 tahun lagi, menyebutkan nama Raja Cixi-Xiao itu bukan dianggap dewa, tapi sebagai pendosa keabadian terus-menerus. Gu Qinfeng menjawab, aku tidak pernah berharap untuk hidup selamanya, apalagi menjadi dewa. Huode kembali berkata, aku percaya ini, tetapi situasi di barat laut sangat buruk sekarang. Sebagian besar para sekte berlindung di bawah dinasti Immortal, bahkan beberapa kekuatan besar juga melakukan itu. Sebagian dari mereka juga telah hancur berantakan, misalnya Istana Yao Yue, sejak Feng Zhuyue mundur. Istana Yao Yue dapat dikatakan berantakan, karena banyak tetua mereka telah dihasut oleh Istana Immortal. Perpecahan antara 2 atau 3 pihak, tidak terbatas pada Istana Yao Yue, tetapi juga terjadi kepada kepala defisit. Ada lebih dari 80 wilayah di perbatasan barat laut, dan kepala defisit juga memiliki lebih dari 80 guild sejauh yang aku tahu. Setengah dari guild, diam-diam berkoalisi dengan dinasti Immortal, dan beberapa di antaranya sama seperti guild Lei Yun. Mereka bahkan menerima berkat dari dinasti Immortal, secara terbuka dan terang-terangan. Mendengar itu, Gu Qinfeng berkata di dalam hatinya, sebagian besar guild dalam kepala defisit telah berkolusi dengan dinasti Immortal, contohnya seperti guild Lei Yun, yang menerima berkat dari dinasti Immortal. Tapi, itu tidak ada hubungannya dengan siapa aku sekarang. Lalu berkata kepada Huode, sudah lama aku katakan, orang pergi ke tempat tinggi, air mengalir ke tempat rendah. Apakah itu untuk bergabung dengan dinasti Immortal atau yang lain? Bagaimanapun, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, jadi tidak ada salahnya, jika orang-orang Cixi-Xiao bergabung dengan dinasti Immortal saat itu.
Huode menjawab, tapi mereka semua membenci dinasti Immortal sampai mati, bagaimana mereka bisa bergabung dengan dinasti Immortal? Hanya saja setelah bencana, sebagian besar dari mereka memilih untuk hidup dalam pengasingan. Aku tidak tahu tentang itu, tapi Nak Ergo lah yang mengeluarkan perintah kepada para orang-orang Cixiao, yang sedang dalam pengasingan untuk keluar. Gu Qinfeng bertanya, Ergo katamu, maksudnya si hitam itu? Huode kembali berkata, benar, Nak Ergo, dia sudah sangat hebat sekarang. Di masa lalu, dia adalah master dari 72 iblis bumi dari sekte Cixiaomu, yang dikenal sebagai Heisa. Sekarang, anak ini mendominasi Barat Laut, dia dikenal sebagai Raja Barat Laut Agung, dan siapapun yang melihatnya, akan memanggil Tuan Heisui. Tetapi sekarang, dia adalah orang penting di Barat Laut besar kita. Gu Qinfeng menjawab, Ergo, dia seorang bandit terkenal di wilayah Barat Laut, yang memimpin sekelompok bandit untuk membunuh orang kaya, dan membantu orang miskin. Dia bahkan memegang kepalaku saat itu, di saat itu, dia dan aku tidak saling mengenal. Aku tidak berharap, anak itu akan menjadi orang seperti itu sekarang. Huode kembali berkata, setelah dia kembali ke sini, dia mendengar bahwa ada beberapa guild di kepala defisit, yang menerima berkah dari dinasti Immortal. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung mengeluarkan kepala guild, yang telah menerima berkah dari dinasti Immortal, dan kemudian mengeluarkan perintah Cixiao. Dia memanggil orang-orang Cixiao, yang hidup dalam pengasingan di perbatasan Barat Laut, dan bersiap untuk menghancurkan dinasti Immortal. Jika bukan karena bujukan persuasif dari Tuan Mei, dia akan mulai berkelahi dengan orang-orang dari dinasti Immortal. Gu Qinfeng menjawab, si Ergo itu, pasti akan melakukan hal semacam ini. Dia adalah orang yang tidak takut pada langit, dia juga bahkan berani untuk menghancurkan dinasti Immortal. Namun, siapa Tuan Mei yang kau bilang tadi? Mendengar itu, tentu saja Huode menjadi kesal, dan berkata, bajingan, kau bahkan melupakan Tuan Mei, dia juga anggota dari sekte Cixiaomu. Gu Qinfeng pun mencoba untuk mengingatnya, dan berkata, Tuan Mei, apakah itu namanya? Huode kembali berkata, orang tua yang suka mengomel di Meisan itu. Saat itu, kaulah yang membujuknya ke sekte Cixiao, apakah kau lupa? Saat itu, kau meminta Ergo untuk menjadi pemegang spanduk, dan kau takut, Ergo saat membawa spanduk itu akan membuat masalah. Jadi, kau secara khusus mengirim Tuan Mei, untuk membantu Ergo. Gu Qinfeng bertanya, tunggu, apakah maksudmu Mei Baixuan? Mengapa kau tidak mengatakan itu? Apakah sekarang dia ada di Barat Laut? Seingatku, lelaki tua itu terbiasa dengan hari-hari menganggur seperti seekor bangau. Ketika dia bergabung dengan sekte Cixiao, dia tertipu olehku. Setelah sekian lama, aku pikir dia akan hidup dalam pengasingan. Huode menjawab, setelah kau dihancurkan oleh ujian Immortal, Tuan Mei benar-benar ingin hidup dalam pengasingan. Tetapi, dia dibujuk oleh Tuan Shen untuk kembali. Gu Qinfeng bertanya, ada apa? Mengapa dia melakukan itu? Huode menjawab, saat itu, ketika iblis sedang dalam kekacauan, Tuan Shen meminta Ergo untuk menjaga Barat Laut. Kau juga tahu temperamen Ergo, Tuan Shen juga takut Ergo akan mengacau di Barat Laut. Jadi, dia membujuk Tuan Mei untuk tinggal, dan mengawasi Ergo. Gu Qinfeng kembali berkata, Tuan Shen masih berpandangan jauh ke depan, Ergo memiliki latar belakang bandit dari ibunya, ayahnya, dan begitu juga kakeknya. Keluarganya telah menjadi bandit selama beberapa generasi, anak ini lahir dengan darah bandit di tubuhnya, dan sifatnya seperti api. Jika diizinkan untuk menjaga Barat Laut sendirian, Barat Laut bukan lagi akan menjadi Barat Laut yang dulu, dan pasti akan menjadi sarang bandit. Huode menjawab, itu dulu, tapi sekarang amarah Nak Ergo itu jauh lebih terkendali. Meski amarahnya masih tidak bisa dikendalikan, tapi itu jauh lebih baik dari sebelumnya, dan cerita pun bersambung.